Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba bahas PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih ya di materi public expose-nya si Ramayana, ini adalah beberapa produk dari perseroan ya si Ramayana Prime gitu. Di dalam Ramayana Prime ini ada Cinema XX1 ya kan, lalu ada Robinson, Ramayana, Sport Station, Jeko, Gokana, Bretok dan lain sebagainya. Jadi banyak banget isinya untuk si Ramayana Prime ini. Jadi kita bakal lihat kira-kira gambaran umum perseroan itu seperti apa. Jadi Ramayana kalau boleh kita katakan ini merupakan salah satu operator department store terbesar di Indonesia. Udah didirikan dari tahun 1978 dan jadi perusahaan publik dari tahun 1996. Dan boleh dikatakan perusahaan ini merupakan market leader dalam segmen pasar menengah ke bawah ya dan juga bawah. Jadi ini merupakan market leadernya dan lini usahanya mencakup pakaian, mainan, lalu ada peralatan tulis menulis, serta rumah tangga dan juga supermarket. Sampai dengan tahun 2020 ini perseroan mengoperasikan 118 toko dengan luasnya sekitar 993.689 meter persegi. Jadi banyak banget ya tokonya dan juga luas. Tapi kalau misalnya kita bisa katakan jumlah tokonya ini sebenarnya masih sedikit dan masih ada ruang untuk ekspansi terus-menerus. Jadi di sini juga ada dikasih titik ya sama si Ramayana. Di titik biru ini adalah future expansion. Jadi udah direncanakan sama si Ramayana di tempat-tempat yang di titik kasih titik ini perseroan akan membuka toko barunya atau gerai barunya. Ya, jadi ruang pertumbuhan untuk si Ramayana ini masih ada dan sepertinya di era pandemi seperti sekarang ini Ramayana bisa melewati kesulitan ini ya. Nah, kita bakal melihat kira-kira bisa apa enggak dari laporan keuangannya si perseroan. Kita bakal langsung lihat aja yang terakhir interim year to date. Memang kalau secara kinerjanya Ramayana ini turun banget dari 4,4 triliun menjadi 1,9 triliun. Karena di Jakarta ada PSBB, udah gitu PSBB ketat, mall waktu itu nggak boleh buka, sekarang boleh buka tapi dibatasin dan lain sebagainya. Akhirnya total pendapatan si Ramayana turun, ya turun lebih dari 50%. Labanya juga turun dari 600 miliar menjadi minus 95 miliar. Ini parah banget ya, parah banget kalau misalnya kita lihat seperti ini. Cuman kita kan sekarang lagi di era pandemi ya. Jadi concern kita adalah perseroan ini semoga aja bisa survive ya kan. Kita bakal melihat dari sisi balance sheet-nya seperti apa. Nah, dari sisi balance sheet kalau misalnya kita perhatikan kas dan setara kasnya ini 1,87 triliun. Jadi gede banget kalau misalnya kita bandingkan dengan total asetnya ini udah hampir mendekati 50% ya. 50%-nya kan 2,5 triliun. Nah, ini 1,8 triliunnya ini itu berbentuk kas. Jadi cukup aman lah neracanya si perseroan. Dan hebatnya lagi, kasnya si perseroan 1,87 triliun. Total liabilitas perseroannya itu cuma 1,03 triliun. Jadi semua utang-utangnya bisa dibayar dengan kas yang ada. Nah, di sini saya udah ambil kesimpulan bahwa Ramayana ini harusnya bisa melewati era pandemi COVID-19 seperti sekarang. Jadi kalau udah survive, tahun depan kalau misalnya udah berjalan normal lagi, otomatis Ramayana akan mengambil market orang-orang yang berguguran di era pandemi seperti sekarang. Lalu kita akan melihat lagi dari sisi cash flow-nya, ya cash flow statement-nya. Oke, ini dia. Kita lihat dari annual-nya ya, dari annual-nya. Dari tahun ke tahun cash flow from operation ini positif dan positifnya ini jauh lebih tinggi daripada arus kas investasi. Ya, jadi bagus banget kondisi dari arus kasnya dan kita bakal lihat dari income statement-nya. Di sini kita juga lihat bahwa labanya ini cenderung mengalami kenaikan. Dari 355, 336 meningkat terus menjadi 648 miliar di tahun 2019. Jadi oke banget ya.
Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi harganya, nah ini dari key statistiknya, sekarang harga si Ramayana itu di PBV 1,22 kali, ini di harga 640 ya. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang murah banget juga enggak, mahal banget juga enggak. Jadi sebenarnya udah so-so lah harganya. Dan kalau misalnya memang kinerjanya balik lagi, labanya bisa 648 miliar. Sekarang kan market cap-nya sekitar 4,5 triliun ya kan. Jadi PE ratio-nya di bawah 10 kali menurut saya masih cukup menarik untuk masuk ke saham Ramayana ini. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Semoga bisa memberi masukan ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.